Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan hidup kita makin nyaman dalam menjalani hidup ini. Sesuatu yang sulit terasa indah bagi kehidupan kita, dan makin mengenal kita keindahan-keindahan Allah di alam semesta ini, dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala terjelma dalam jiwa kita, perasaan kita, rasa kita, hati kita. Bahkan kita dapat melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam yakjah yang nyata maupun dalam mimpi kita. Amin ya rabbal alamin. Ya kan? Hamba pilihan itu pertama menjadi murid dulu. Setelah murid dia menjadi murad. Murad itu orang yang dikehendaki Allah. Dia jadi murid dulu, kemudian jadi murad. Fa'ammal murid, adapun murid wal murad, maka murid itu adalah man kanat bihi hajihil jumlah wa tasyafu bihaji syifah fahuwa abadan muqbilun alallahi azza wa jalla wa ta'atuhu. Yang disebut dengan murid itu ialah orang-orang yang dimasuki makna penjelasan kami sebelumnya, ialah orang yang belajar agama, kemudian lama-kelamaan dia pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hambanya yang dikasihinya. Pertama disayang gurunya dulu, kemudian baru disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki sifat-sifat itu abadan, selama-lamanya, maka dia pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqbal atau mukbil, orang yang diterima oleh Allah, diterima oleh Allah, diterima oleh Allah. Dan taat, mu'awwalun an ghairihi, pertama segala sesuatunya tidak ada lagi ketaatannya kecuali hanya disadarinya lurus kepada Allah, wa ijabati, dan mengabdi menerima seruan-seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasma'u mir rabbihi azza wa jalla fayamalu bima fil kitabi was sunnati. Kemudian hamba itu, orang yang terpilih itu ialah orang yang bisa mendengarkan apa saja yang daripada Tuhannya, beramal dengan perintah pada kitab Allah dan sunnahnya, karena dia mengikuti guru. Jadi begini, ada bab taharah dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, An-Nasa'i, mungkin pernah mendengar Anda, mungkin kitab-kitab Imam Baihaqi. Itu kalau dibuka lembarannya tentang bagaimana tata cara sholat, itu banyak, berhari-hari Anda memahami itu, dan Anda harus memahami benar bahasa Arab mungkin di dalamnya juga, ya kan? Membaca, merenungi sendiri. Mungkin kalau waktu sekolah, mungkin di pesantren jadi santri baru merasa panjangnya penjelasan itu. Tapi guru Anda mungkin 5 menit menjelaskan kepada Anda, Anda sudah bisa mengerjakan sholat. Bahkan Anda bisa melakukan taharah bersuci, bahkan Anda bisa melakukan berwudu hanya dalam waktu 5 menit atau 10 menit. Luar biasa enggak? Berapa bab yang Anda baca? Berapa halaman yang seharusnya Anda baca? Si guru tadi itu membaca berhalaman, belajar sedemikian rupa. Anda mempelajari hanya 5 menit sampai 10 menit. Luar biasa enggak? Mudah sekali. Syekh berproses menemukan ibadah yang terbaik itu, kasat hati ibadah tawajuh yang terbaik itu mungkin 20 tahun, 30 tahun. Bahkan beliau melakukan halwat, memahami Al-Quran dan Sunnah, belajar kepada guru-guru beliau selama 20 sampai 30 tahun.
Akhirnya beliau berkesimpulan ibadah yang terbaik itu ialah yang jiwanya yuriduna wajhahu, hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita setengah menit atau 1 menit mendengar itu, langsung kita menerima. Untung enggak kita, ajaib enggak kita. Itulah ajaibnya orang belajar, tidak perlu menyelidiki lagi lebih lama. Sanggup enggak belajar kitab dan sunnah? Beb, susahnya bukan main. Wa yasummu amma siwa jalika. Engkau atau orang-orang yang dipilih oleh Allah itu setelah jadi murid, dia menjadi murid orang-orang pilihan. Mungkin di antara pian ini sudah banyak menjadi murid Allah, orang dipilih Allah, yaitu hatinya yang istiqomah kepada Allah dan belajar yasummu amma siwa. Segala sesuatu menahan dirinya kecuali semata-mata hanya karena Allah. Nah, ini yang hebat kata saya. Maka yang kedua adalah wayabsaru binurillahi azza wajalla, dan mulai melihat nur Allah Subhanahu wa taala, fala yura illa fi'luhu fihi. Bahkan melihat nur Allah itu ialah tidak ada yang dilihatnya kecuali di balik semua itu ada perbuatan Allah. Wa bi ghairihi wa min sairil khalaiqi. Bahkan dari seluruh kehidupan ini tidak lain dilihatnya adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi minggu-minggu sebelumnya, af'al Allah. Af'al Allah itu lain, saya bergerak ini bukan af'al Allah, ini af'al saya, ini perbuatan saya. Tapi di balik saya melakukan ini terjadi namanya sistem izin Allah Subhanahu wa taala kepada diri saya. Disitulah kita melihat tanda-tanda adanya perbuatan Allah. Jadi alam semesta ini merupakan tanda-tanda adanya perbuatan Allah. Kemarin kan nih zat Allah mana ya? Kalau mudahan ada di sini ya. Ada zat Allah. Ada ayat. Dan ada. Nggak adalah, tulis saja. Ada zat Allah, nah mungkin dilihat kan? Di bawah zat Allah ada apa? Ada sifat Allah. Di bawah sifat ada apa? Ada af'al atau asma Allah dulu ya. Asma Allah. Di bawah asma Allah ada apa? Ada af'al Allah. Di bawah af'al Allah ada mukawwinat, alam semesta, mukawwinatin, alam semesta, mukawwinat. Nah, jadi saya berbuat, saya bergerak, ini mukawwinat. Saya berjalan, saya apa, kita makhluk semua ini duduk, ini mukawwinat, alam semesta. Makhluk, bahasa lainnya makhluk semuanya. Jadi perbuatannya adalah perbuatan makhluk, bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah di balik semua ini terjadinya peristiwa mukawwinat ini, di baliknya ada af'al Allah. Ada af'al Allah, ada perbuatan Allah. Perbuatan itu disinyalir dengan sifat Allah, yaitu iradah ilahi atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang murad itu mengerti tentang iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iradah Allah itu pasti baik. Maling mencuri rumah kita, hilanglah apa yang hilang? TV kita hilang. Secara ilmu johir itu adalah buruk bagi kita, padahal belum tentu. Saya punya keluarga, paman kehilangan TV, TV-nya buruk aja pulang, TV buruk dicuntan maling, dicuri maling. Yuk, maling itu perbuatan siapa? Perbuatan maling. Tapi di balik perbuatan maling itu ada kehendak Allah yang kita tidak tahu langsung dan tidak langsung. Ya kan? Karena Anda melihat itu buruk, tapi paman saya setelah hilang TV itu, anaknya nelpon. Kenapa? Kayak sedih, abah nih. Nggak, TV Bahari hilang. Oh ya kah, dikirim anak kan langsung TV baru. Nah, jadi TV baru. Jadi hilangnya TV akhirnya menjadikan seseorang dapat TV baru. Subhanallah. Nah,
inilah memahami tentang kehendak Allah. Apa yang hilang pada diri kita bukan berarti itu buruk. Ada kegaiban di dalamnya, ada asrar ilahiyah, rahasia-rahasia Allah yang harus kita pahami dalam hidup ini agar kita tidak terjerembab ke dalam orang yang bukan dipilih Allah. Jadilah manusia pilihan Allah di atas dunia ini ialah orang yang mengenal, memahami perbuatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pahami semua perbuatan kita sekarang saat ini tidak lain, di balik dari semua itu ada entah berapa lapisan, di sumber utamanya tidak lain kehendak perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حي يا قيوم أحينا